Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian sisa penjelasan keutamaan bersujud. Kemarin kita sudah bahas terakhir bahwa tanda hitam di dahi seseorang itu bukan berarti tanda kemuliaan seseorang, atau bermakna yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min asaris sujud, bukan tanda hitam itu. Bahkan di kitabnya Ibnul Jauzi itu di Talbis Iblis sedikit berbicara tentang yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu, yaitu Ibnu Abdurrahman bin Muljam itu, ketika sudah mau dihukum oleh Abdullah bin Ja'far pada waktu itu karena sudah membunuh Ali, ya dipotong tangannya, kakinya, dia tidak merintih, dia tidak merasa kesakitan, tenang saja dia. Lalu kemudian ketika matanya pun dicolek juga dia tidak merintih. Baru pada saat lidahnya mau dipotong itu, baru dia merintih. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu sekarang merintih? Karena aku tidak suka mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Bahkan dia ketika dicolek matanya itu sampai membaca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hebat itu salah seorang sekte Khawarij. Jadi ketika sudah mau dibunuh juga seperti itu, dia masih baca Iqra bismi rabbikal dan tidak merintih. Itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Dan di keterangannya itu, di dahinya itu ada tanda hitam, Jadi tanda hitam itu bukan merupakan tanda kemuliaan bahwa dia itu adalah orang yang ahli sujud dengan simahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu. Para ulama juga sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah cahaya yang nanti akan tampak di akhirat. Kalau di dunia ini, kalau Syekh Abdurrahman Syekh Ibnu Utsaimin itu menjelaskan ada cahaya yang menunjukkan aura dia senang pada orang lain, akhlaknya bagus, itu bagian dari tanda bekas sujud itu. Tetapi bukan berarti kemudian yang ada hitamnya itu berarti jelek, bukan juga ya. Artinya bahwa sensitivitas kulit dan bentuk dahi di sini itu memang punya pengaruh. Cuma jangan dilihat bahwa tanda hitam itu merupakan tanda kemuliaan. Karena Ibnu Umar sendiri, seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak suka dengan tanda itu. Kalau bisa dihapus, dibaguskan gitu loh. Ada juga seorang sahabat yang mengatakan, aku lama sujud bersama dengan Rasulullah, Abu Bakar, bersama dengan Umar, Utsman itu, tapi tidak ada yang harus seperti itu, tidak ada yang begitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita memang harus berbahagia bisa sujud itu. Karena kemarin sudah kita sampaikan, Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita ketika kita mampu bersujud itu. Dan kebahagiaan bersujud itu memang harus kita rasakan betul. Kenapa? Karena nanti orang-orang kafir di akhirat itu mereka ingin sujud, tahu bahwa ternyata benar memang. Mereka baru mau sujud itu, tahu kebesaran Allah karena dahsyatnya huru-hara akhirat, mereka baru mau sujud di akhirat.
tapi setiap mereka mau sujud roboh, setiap mau sujud roboh lagi, karena tidak bisa sujud. Jadi bentuknya sudah tidak bisa sujud, roboh mereka. Jadi berbahagialah kita masih bisa sujud di dunia ini untuk kemudian memberikan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda itu mengatakan begini, laula salasun la ahbabtu an akuna fi batnil ardi la ala dhahriha laula ikhwanun li ya'tuni yantakuna tayyibal kalam kama yuntaka tayyibut tamar au aghfaru wajhi sajidan lillah azza wa jalla au ghadwatun au rauhatun fi sabilillah azza wa jalla. Katanya Abu Darda itu, bila karena tidak tiga hal ini aku sebenarnya lebih suka untuk di perut bumi saja. Bila karena tidak tiga hal ini aku lebih suka mati saja gitu. Yang pertama, karena ada saudara-saudaraku, ada teman-temanku yang datang kepadaku bercerita baik-baik, berbincang sesuatu yang baik, bercerita yang baik-baik. Karena itu aku senang kemudian masih hidup, karena aku bisa didatangi oleh teman-teman yang baik, bercerita yang baik-baik, maka aku masih suka untuk hidup itu. Yang kedua, karena aku masih bisa bersujud kepada Allah, karena aku masih senang dan suka bersujud pada Allah. Dan yang ketiga, karena pada waktu pagi dan petang aku masih bisa berzikir, masih bisa kemudian membaca Al-Quran atau apapun di pagi dan sore itu fisabilillah. Karena tiga hal itulah aku kemudian merasa senang hidup. Andaikan tidak ada tiga itu, tidak bisa sujud, tidak ada teman-teman yang baik yang bercerita yang baik-baik dan bisa berzikir pagi, petang, maka aku lebih baik mati saja gitu. Itu yang kemudian disampaikan oleh Abu Darda. Artinya kita berbahagia bisa kemudian sujud pada Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sujud itu ternyata tidak hanya dilakukan manusia, tapi seluruh alam semesta ini bersujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil adzab wa may yuhinillah fama lahu min mukram innallaha yaf'alu ma yasha. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar manusia. Dan banyak juga di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi ayat ini, Quran surat Al-Hajj ayat 18 ini menjelaskan bahwa makhluk lain selain manusia itu bersujud kepada Allah. Jadi matahari, bulan, bintang, gunung, pohonan, binatang-binatang melata dan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi ini bersujud pada Allah. Cuma cara sujudnya itu tidak diketahui ya. Tidak seperti manusia yang kemudian dengan 7 anggota badannya itu. Seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan setiap makhluk itu bersujud karena keagungan Allah dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Jadi sujudnya segala sesuatu itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya masing-masing. Itu penjelasan dari Ibnu Katsir. Kemudian dalam kitab Zadul Masir itu Ibnul Jauzi memberi pendapat
tentang Quran surat An-Nahl ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi bahwa as-sajidun, pelaku sujud itu ada dua. Yang pertama adalah makhluk yang berakal. Nah, sujudnya ini bernilai ibadah. Jadi makhluk yang berakal itu seperti kita manusia ini, sujudnya itu punya nilai ibadah. Kemudian yang kedua adalah makhluk yang tidak berakal. Nah, sujud mereka itu adalah merupakan tanda ketundukan terhadap pemeliharaan Allah kepada makhluknya, dan ini pernyataan dari sekumpulan ulama. Jadi ibadah sujud modelnya orang yang berakal seperti kita ini adalah nilainya ibadah, sedangkan makhluk yang lain yang tidak berakal itu adalah bentuk ketundukan untuk mengagungkan Allah yang sudah mengatur dan memelihara mereka. Di dalam tafsir At-Tabari itu menukil pendapat dari Mujahid bahwa sujudnya sesuatu itu adalah dengan bayangannya. Dari Quran surat An-Nahl ayat 48, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dilaluhu anil yamin was sama'il sujjadan lillah wa hum dahirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri. Juga di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'aw wa karha wa dilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah lah sujud, patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayangan-bayangannya di waktu pagi dan petang hari. Jadi setiap makhluk berbayang yang diciptakan Allah Ta'ala itu semuanya bersujud kepada Allah. Mereka semua tunduk pada kekuasaan Allah dan tidak mempunyai kekuasaan untuk menolaknya. Sehingga kemudian ada ulama yang menyatakan begini, sajadal mu'min bidzillillahi taw'aw wa sujjada wa sajadal kafiru bidzillihi kurha. Seorang mukmin itu bersujud kepada Allah dengan bayangannya secara sukarela, sedangkan orang-orang kafir bersujud kepada Allah dengan bayangannya secara terpaksa. Jadi semuanya bersujud. Hanya saja kita ini kemudian sujudnya modalnya adalah dengan sangat sukarela dan senang hati sujud kepada Allah, sedangkan orang kafir itu tidak mau sujud, hanya bayangannya saja, dan itu pun terpaksa. Sungguh ya, sekali lagi bahagia kita bisa sujud dengan kerelaan pada Allah, dan celakalah orang-orang kafir yang mereka tidak mau sujud, hanya bayangannya saja secara terpaksa. Kembali ke ayat 18 surat Al-Hajj itu tadi, bahwa matahari, bulan, bintang seluruhnya bersujud kepada Allah. Hanya memang sekali lagi kaifiatnya, tata caranya hanya Allah yang tahu, karena tidak ada nas yang detail menjelaskan itu. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawanya mengatakan bahwa sujudnya segala sesuatu itu sesuai dengan perannya. Jadi sujudnya makhluk-makhluk itu tidak seperti manusia yang meletakkan dahinya, meletakkan 7 anggota badannya di atas tanah. Jadi ketika menjelaskan surat An-Nahl ayat 48 dalam tafsir At-Tabari itu, yatafayya'u dilaluhu, yang bayangannya berbolak-balik itu, bahwa sujudnya matahari, bulan, bintang
Yang menurut Mujahid dan Qatadah itu adalah saat terbenamnya atau lenyapnya. Jadi idza zalatis syamsu sajada kullu syai'in lillahi azza wa jalla. Bila matahari itu tergelincir, sudah mau terbenam, maka sujudlah segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Jadi sujudnya matahari itu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abi Dzar itu, an Abi Dzar radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar hina gharabatis syamsu atadri aina tadhhabu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy fatasta'dhina fayu'dhanu laha wa yusiku an tasjuda fala yuqbalu minha wa tasta'dhina fala yu'dhana biha yuqalu laha irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'u min maghribiha fadzalika qaulu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril la dzalika taqdirul azizil alim. Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu an, ketika matahari itu sedang terbenam, tahukah kamu kemana matahari itu? Lalu kemudian aku menjawab, katanya Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau lalu berkata, sesungguhnya dia akan terus pergi hingga bersujud di bawah aras. Lalu dia minta izin, matahari minta izin pada Allah, kemudian diizinkan. Dan dia kemudian minta agar terus bersujud kepada Allah, namun tidak diizinkan, tidak diperkenankan oleh Allah. Minta izin lagi, minta izin untuk sujud pada Allah, lalu kemudian tidak diizinkan lagi oleh Allah. Lalu kemudian dikatakan kepada matahari itu, kembalilah ke tempat asal kamu datang. Lalu matahari terbit lagi di tempat terbenamnya itu. Jadi terbit lagi, maunya sujud terus, tapi kemudian oleh Allah disuruh untuk kemudian kembali lagi, untuk terbit lagi. Itu bagian dari yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jadi model sujudnya adalah pada saat terbenam itu dan di bawah arsy. Nah, sebagaimana kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 38 yang tadi saya bacakan, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, ya. Dan matahari berjalan pada tempat peredarannya atau orbitnya, demikianlah itu ketetapan Allah yang maha kuasa, maha perkasa, lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Bukhari. Juga sujudnya laut dan air itu, Abu Ghalib Asy-Syaibani itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu yang dinukil oleh Ibnu Katsir itu berpendapat annahu yasjudu bi amwajihi wa amwajul bahri salatuhu, bahwasanya dia itu bersujud dengan gelombang ombaknya itu. Jadi ombak lautan itu adalah salatnya. Jadi gelombang itu bagian dari sujudnya lautan dan air itu pada Allah. Semua intinya adalah bahwa semua makhluk itu adalah bersujud kepada Allah dengan cara dan bentuk yang hanya Allah yang tahu dan tidak seperti kita modelnya. Dan di beberapa penelitian khusus untuk sujud kita manusia ini, jadi untuk sujud kita manusia itu banyak penelitian yang luar biasa tentang sujud ini, yang mungkin sebagai sebuah pengetahuan buat kita untuk mendorong kita lebih banyak bersujud pada Allah. Ada beberapa penelitian yang kemudian disampaikan oleh beberapa pakar medis, pakar ahli kesehatan juga, seperti misalnya Dr. Fidelma Oleri itu,
seorang wanita yang pakar dalam bidang saraf atau neurologis itu, berkebangsaan Irlandia. Dia itu terkagum-kagum dengan penelitiannya tentang sujud itu, dan itu tidak ada di agama lain. Jadi tidak ada di agama lain selain Islam. Makanya dia lalu kemudian masuk Islam. Salah satu sebabnya Fidelma O'Leary ini masuk Islam itu adalah karena salah satunya ada bentuk sujud dalam peribadatan orang Islam itu, dan itu tidak ada di yang lainnya. Karena dia di penelitiannya itu menemukan bahwa ada sel-sel saraf yang ada di otak ini, yang manusia hanya sesekali saja dialiri darah dan hanya dapat menyebar ke seluruh sel saraf yang ada di otak manusia, dan itu hanya ada pada saat kondisi sujud. Ini yang kemudian membuatnya masuk Islam, ya. Karena tahu bahwa ini butuh oksigen, butuh darah, dan hanya bisa dialiri dengan sempurna itu ketika dalam keadaan sujud. Ada juga seorang peneliti, Profesor Hembing, yang berkesimpulan bahwa otak manusia itu bisa dimasukin oksigen itu hanya berkisar 20%, sedangkan 80%-nya itu hanya dimasuki oksigen pada saat orang tersebut itu sujud. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan sujud secara rutin. Saya pernah menyampaikan itu, misalnya salah satu hikmahnya di waktu zuhur, ya. Jadi di waktu zuhur itu orang sudah pada jenuh, capek. Ini sudah kekurangan oksigen ini otak. Jadi kalau sudah jam 12 orang bekerja itu dari pagi sampai siang itu sudah panas, ini otaknya panas. Sudah kurang oksigennya dan darah di sini. Coba perhatikan, waktu sholat duhur itu adalah dimana kemudian jumlah rakaatnya yang paling banyak di antara sholat-sholat yang lain. Jadi kalau mau ke masjid itu tahiyatul masjid 2 rakaat, terus qobliyahnya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, zuhurnya sendiri 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau pakai semuanya, jadi pakai qobliyahnya dan sholat tahiyatul masjid sudah 4 rakaat atau bisa 6 rakaat, nanti ditambah zuhurnya 4 rakaat, nanti sesudahnya 4 rakaat, banyak rakaatnya. Itu artinya 1 rakaat itu dua kali sujud. Artinya memang pada waktu itu betul-betul kita butuh yang namanya oksigen dan darah untuk otak itu. Jadi dari jumlah rakaat saja yang paling banyak itu, karena memang panas, sudah capek gitu. Kemudian Profesor Sabu itu dari Jerman, dia kemudian menyampaikan untuk ibu-ibu terutama yang wanita yang hamil, supaya kemudian tidak mudah untuk sungsang, ya. Jadi sujud itu sempurna bagi wanita hamil untuk mengembangkan yang namanya otot-otot, dan bahkan bisa membentuk dadanya yang bagus. Jadi kalau sujudnya itu lama dan benar, maka juga dadanya akan indah dan membuat kelenjar menjadi lebih luas dan produksi susunya nanti lebih banyak. Jadi saya sampaikan di beberapa bimbingan perkawinan itu, nanti kalau kamu hamil, nah, jangan males-males sholat. Jadi karena sudah bawa terus males sholat, jangan. Justru itu akan membuat posisi yang bagus supaya tidak kemudian terjadi kesungsangan pada bayi diantaranya. Juga akan mengembangkan otot-otot yang bagus buat bentuk tubuh dari seorang wanita, ya. Jadi bapaknya suka nyuruh sama istrinya salat pak bendir, nah pak sujud, nah, itu perintah dari suaminya. Lebih detail lagi, kalau baca kitabnya Dr. Jamal Az-Zaki itu dalam Tibbul Ibadat itu banyak sekali kemudian disebutkan tentang penelitian keutamaan sujud itu. Mulai dari sujud itu bisa melindungi dari penyakit wasir,
masalah sembelit, kasus turunnya rahim pada wanita yang mempunyai penyakit bawaan, komplikasi penyakit gula dan sebagainya, varises dan sebagainya, itu dari sujud. Jadi kalau ditarik apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu bisa bersama aku nanti di surga dengan banyak sujud. Jadi memang ada banyak hikmah di dalam Islam itu yang kemudian kalau diteliti seluruh bentuk gerakan dalam sujud itu atau gerakan-gerakan dalam ibadah, salah satunya sujud itu, ada banyak hikmah di situ yang kemudian kalau itu dilakukan dengan benar, maka tidak hanya akan bermanfaat secara akhirat, secara ukhrawi, tetapi juga akan bermanfaat kepada kesehatan kita kalau kemudian sujudnya itu kemudian benar. Nanti kita bahas di kesempatan lain mungkin di bab tentang sujud itu. Tetapi beberapa hal yang berkaitan dengan sujud yang sedikit ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa sujud itu di atas 7 anggota sujud. Jadi berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dam." Aku diperintah bersujud di atas 7 tulang. Alal jabha wa asyara biyadi ala anfihi wal yadain war rukbatain wa atrafil qadamain wala nakfitas siyab wasya'ra wa fi lafdhin li muslim wala akuffu sauban wala sya'ra. Jadi aku diperintah bersujud di atas 7 tulang. Itu apa? 7 tulang itu adalah dahi. Jadi dahi ini sambil beliau menunjuk ke hidungnya. Jadi dahi sambil menunjuk ke hidungnya. Tapi saya katakan kemarin kalau hidungnya tidak nyampe-nyampe juga tidak usah ya. Jadi dahi menunjuk ke hidung. Hidungnya itu kalau tidak sampai tidak usah dipaksa kalau agak mancung ke dalam. Nah, lalu kemudian kedua tangan, kedua lutut dan ujung-ujung telapak kaki. Nah, semuanya itu menghadap kiblat. Ya, dengan bentuk yang sudah disampaikan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak membelokkan pakaian dan rambut. Di redaksinya Imam Muslim itu, aku tidak menahan pakaian atau rambut. Ya, tidak perlu juga. Ya, kalau Imam Syafi'i itu kemudian memang ada masalah kalau rambutnya, makanya kadang begini. Itu tidak boleh sebenarnya, karena itu sudah bukan gerakan. Jadi harusnya ya pakai aja seperti ini lebih awal. Kalau kemudian tidak, ya tidak apa-apa. 3 mazhab yang lain tidak membatalkan sholat, tapi Imam Syafi'i kemudian meragukan kalau kemudian ada rambut di sininya, sehingga kadang-kadang diginikan. Ya harusnya sudah gini sebenarnya lebih awal kalau menghindari khilaf. Nah, yang kedua, berdasarkan beberapa riwayat tadi bahwa memang variasi bacaan sujud itu ada, paling tidak saya kemarin baca itu ada 6 macam variasi membaca pada saat sujud itu. Misalnya subhana rabbiyal a'la, kemudian ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu riwayat dari Imam Ahmad subhana rabbiyal a'la, tapi kalau ditambah dengan wa bihamdi itu riwayatnya Abu Dawud. Ada juga bacaan subuhun kudus rabbul malaikati warruh, itu riwayat Muslim, tapi juga ada yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ada 6 bacaan tentang sujud, dan itu adalah merupakan ragam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, posisi sujud sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa posisi terdekat seorang hamba kepada Allah, kepada Rabb-nya itu adalah sujud. Maka perbanyaklah doa. Nah, ini kadang-kadang yang salah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Jadi kalau cuma membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, bagaimana lama dalam sujud itu? Bahkan pernah Rasulullah sujud itu seperti lamanya Rasulullah berdiri. Apa yang dibaca setelah itu? Minta kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah, siapkan doa kepada Allah apapun masalahnya. Katanya Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' itu boleh berdoa dengan menggunakan bahasa tidak bahasa Arab kalau memang tidak mampu.
Jadi dibolehkan pakai bahasa kita sendiri. Itu menurut Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'-nya. Kita boleh curhat pada Allah, terus minta apa saja pada Allah. Nah, karena itu adalah posisi paling dekatnya seorang hamba kepada Allah, ya. Maka perbanyaklah doa. Di sujud-sujud salat kita sendiri itu perbanyaklah doa. Tapi kalau jamaah tidak boleh. Kalau jamaah tetap ikut imam. Jadi kalau imamnya sudah berdiri, jangan lama-lama minta terus sama Allah itu. Itu namanya tidak model berjamaah. Karena memang imam itu adalah diadakan untuk ju'ilal imam liyu'tamma bi. Jadi imam itu diadakan untuk diikuti. Ya mun pas tak noro imam apa yang tibi gitu kan. Nanti pada saat-saat salat sendirilah kita kemudian perbanyak doa pada waktu kita sujud. Kemudian yang keempat, boleh saat sujud itu kita menangis, ya. Banyak sekali dalil-dalil yang dipakai untuk itu. Jadi di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu banyak. Misalnya di dalam Quran surat Maryam ayat 5 itu, idza tutla alaihim, ayat 15, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya. Jika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman kepada mereka, mereka segera kemudian menyungkur sujud dan menangis. Rasulullah pun pernah. Jadi beberapa riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah itu sujud dalam keadaan menangis. Hanya saja para ulama kemudian tidak suka kalau ada orang sujud sambil menangis itu dipamer-pamerkan atau ditampak-tampakkan. Jadi misalnya saat Abu Umamah itu melewati seorang yang sujud lalu nangis, dia sujud nangis-nangis, ya, memperlama sujudnya sambil nangis-nangis. Maka lalu kemudian Abu Umamah itu menendang kakinya, mengingatkan begini, ya laha sajdatun law kanat fi baitika. Duh, betapa indahnya sujudmu bila dilakukan di dalam rumahmu saja. Jadi kamu sujud dalam keadaan menangis itu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau itu dilakukan di rumahmu, udah usah dipamer-pamerkan. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa disampaikan sebagai tambahan kajian tentang sujud. Dan insya Allah kita akan bahas lebih dalam ragam sujud yang kemudian ada secara fikih, yaitu sujud dalam salat, lalu kemudian yang kedua sujud syukur, kemudian sujud tilawah atau sujud sajadah, lalu kemudian yang keempat sujud sahwi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.